Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan mengaji 5 kitab pembahasan Safinatul Najah. Safinatul Najah adalah kitab fikih dari karang Syekh Ali Al-Faris Salim Ibn Numair Al-Hadrami. Jadi sebelum kita mulai dengan membaca kitab on, kita mengambil barokah, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dalam mempelajarinya dan juga dalam mengamalkan isinya. Jadi kita dapat barokah dari alif al kitab. Ilahatul Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwana ustadina wa muallimina wa masyayikhina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan bi ruhi sayyid al-alim al-fadil Salih ibn al-Hadrami. Nafa'ana Allah bi ulumuhi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dalam pelajaran kita pertama adalah mempelajari ataupun kita akan membaca tentang yaitu rukun Islam. Fikih adalah merupakan daripada fikih Imam Syafi'i, karena dengan fikih yang merupakan fikih ibtidai, fikih pemula untuk belajar fikih, cara sholat, cara taharah dan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar dan tidak ada kesalahan. Fikih disebutkan adalah man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid. Jadi siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan di dalam agama. Jadi setiap orang yang paham agama berarti Allah menghendakinya menjadi orang baik. Maka di sini kita pelajari tentang faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islam khamsatun. Jadi rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fi arkan iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah. Jadi pertama adalah rukun Islam. Rukun Islam yang disebut dengan rukun adalah rukun itu adalah sesuatu ibadah yang dikerjakan tanpa dilakukan, maka ibadah itu tidak menjadi sah. Artinya rukun Islam, maka Islam itu ada fondasinya. Maka tidak disebut seseorang itu Muslim apabila tidak memenuhi syarat yang 5. Apa itu yang 5? Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama akidah kita bahwa Islam kita bahwa kita harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah, hanya Allah.
Allah. Tidak ada yang kita minta kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang harus kita takuti hanya Allah. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah yang mesti kita khawatirkan. Karena Allah dialah yang pencipta alam semesta. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, kita harus bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Rasul dan utusan Allah. Jadi kita harus juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa bukti kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kita mengakui bahwa kita dengan menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan salat 5 waktu, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian rukun iman itu ada 6. Antum minallah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, wa bil qadri khairi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi beriman, maka dalam Islam dahulu para ulama menyebutkan, Ibnu Katsir, bahwa Islam itu lebih dahulu daripada iman. Dengan sebab Islam, maka setelah Islam baru dia beriman kepada Allah. Sehingga apa perbedaan antara Islam dan iman? Maka perbedaan antara iman dan Islam, iman itu adalah berarti amal perbuatan yang tidak nampak. Mana yang tidak nampak, tidak kelihatan, seperti beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, sementara kita tidak pernah melihat. Percaya kepada malaikat, tapi tidak melihat malaikat. Percaya kepada kitab-kitabnya, kita hanya melihat satu kitab daripada 4 kitab. Wa rusulnya, rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat atau hari kiamat. Dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian sedangkan Islam itu adalah amal perbuatan yang zahir. Apa itu yang zahir? Seperti sholat, seperti puasa, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Maka kesimpulannya adalah bahwa Islam itu adalah perbuatan yang zahir. Sedangkan iman adalah perbuatan yang tidak zahir atau amalan batiniyah berupa akidah dan amalan hati. Inilah disebut dengan iman. Maka Islam perbuatan zahir, maka seseorang tidak dikatakan Islam apabila dia tidak sholat. Maka pembuktian dari Islamnya itu adalah dengan sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti bukan muslim. Orang yang tidak membayar zakat berarti bukan muslim. Nah, jadi dia adalah seorang muslim itu harus melaksanakan sholat. Nah, sebagai rukun. Kemudian makna kalimatul tauhid, arti daripada kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Jadi kita tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan langit kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan bumi kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan manusia melainkan Allah. Apapun baik di langit ataupun di bumi, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita
disebutkan fi alamatil bulugh, pada tanda-tanda orang yang dewasa. Jadi kita bisa mengetahui apakah antum semua sudah dewasa atau belum, baik laki-laki atau perempuan. Karena Muhammad sanatan tidzakari wal unsa. Jadi sempurna 15 tahun itu tanda dewasa bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilam tidzakari wal unsa li 9 sinin wal haid fil unsa li 9 sinin. Dan laki-laki itu tandanya, alamat tanda daripada istilah atau bermimpi keluar mani bagi laki-laki. Yang kedua, perempuan berumur 9 tahun ditandai dengan datangnya haid. Inilah menunjukkan bahwa tanda-tanda dewasa orang laki-laki adalah dengan umur 15 tahun. Maka di sini daripada syarat balik itu menurut mazhab itu berbeda-beda. Mulai dari Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut Hambali, Imam Hambali, bahwa usia balik adalah 15 tahun. Sedangkan mazhab Malikiyah itu berumur 17 tahun. Hambali dan Syafi'i 13 tahun, mazhab Malikiyah adalah 17 tahun, sedangkan mazhab Maliki adalah 18 tahun. Ini adalah tanda-tanda atau syarat balik menurut imam mazhab. Sedangkan tanda balik yang berbeda-beda menurut mazhab itu adalah tanda balik seorang laki-laki adalah mimpi basah atau keluar mani, dan ia telah suka kepada seorang perempuan. Sedangkan perempuan, ya, tanda dia sudah dewasa, dia adalah datangnya haid atau dia bisa hamil. Kemudian tanda balik adalah keluar air mani, baik ketika tidur maupun tidak, haid atau hamil, kemudian di sekitar kemaluan setiapnya, dan suaranya membesar. Ini adalah tanda menurut Imam Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i tanda balik adalah usia genap 15 tahun, keluarnya adalah sekitar usia 9 tahun, dan mengalami haid bagi wanita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila laki-laki dan perempuan tanda dewasanya adalah bahwa berumur 15 tahun, baik ia keluar mani atau tidak, baik ia haid atau tidak bagi perempuan, maka dia sudah menjadi dewasa. Jadi alhamdulillah, inilah untuk kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan besok insyaallah kita akan lanjutkan lagi fi syurutil ijza'il hajar fil istinja. Kita besok masuk kepada bab istinja. Jadi demikian, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, dan juga mari kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.